Ibu, selamat tinggal. Keke, sampai jumpa. Hati-hati di jalan. Di sekolah kamu harus dengarkan kata guru ya. Suamimu yang membelikan ini untukku. Sayangnya aku tidak suka warnanya. Terlalu kuno, ini untukmu saja. Suamiku telah berkhianat. Halo, suamiku. Kotak bekalku tertinggal di tempatmu. Saat pulang kerja nanti, kamu ingat bawa pulang ya. Baik, baik, baik. Akan aku bawakan saat pulang kerja nanti. Lalu, apakah sekarang kamu ada di kantor? Iya, sekarang aku. Sayang. Sayang, istriku, kamu kenapa? Kenapa tiba-tiba tidak bicara? Suamiku. Barusan ada orang yang memanggilmu ya? Tidak, tidak ada. Apa yang kamu dengar? Tidak apa-apa. Mungkin aku yang salah dengar. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Kak Ipar. Wu Cheng. Wu Cheng. Tidakkah kamu merasa bersalah padaku? Dasar pasangan tak tahu malu. Siapa kamu? Kak Ipar. Bukan seperti itu kejadiannya. Tolong jangan sekali-kali memberitahu suamiku. Kak Ipar, aku mohon padamu. Jangan beritahu suamiku. Kak Ipar, aku mohon. Yang... Apa kamu benar-benar tidak mengkhianatiku? Aku. Istriku. Kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Perasaanku padamu selama ini. Apakah kamu masih belum tahu? Aku bersumpah, jika aku membohongimu, aku rela dikutuk oleh langit. Lalu tentang pakaian dalam dan kartu ucapan di mobil, itu maksudnya apa? Kartu ucapan apa? Aku benar-benar tidak tahu. Istriku, beberapa hari yang lalu, manajer He memakai mobilku. Aku akan menelpon dan menanyakannya. Baiklah, telepon sekarang. Halo. Saya sungguh minta maaf, Pak Huang. Lain kali saya tidak akan pernah membawa wanita ke dalam mobil lagi. Sudahlah, sudahlah. Tidak ada kesempatan berikutnya. Mana mungkin saya berani meminjamkan mobil padamu lagi. Jangan biarkan masalah-masalah tak berguna milikmu itu terbongkar di depan keluargaku. Istriku, lihat sendiri, saya benar-benar tidak bersalah. Lalu, yang itu bagaimana? Manajer He, dia mengenal beberapa orang yang tidak jelas. Hasilnya, Suamiku, apakah menurutmu aku sedang berlebihan mencari masalah? mana mungkin. Kamu cemburu itu, tanda kamu mencintaiku. Lalu kenapa Wu Cheng itu ada di ruanganmu? Dia? Jangan dibahas lagi. Setelah kamu memberitahuku, aku langsung menanyakannya.
Ternyata dia bilang, padaku dia hanya ingin mencari tantangan. Aku sudah memberikannya surat peringatan. Setelah ini aku akan benar-benar menindak budaya perusahaan kita. Apa benar aku salah menuduhnya? Istriku, aku membelikanmu hadiah. Ayo lihat. Apapun yang kamu beli aku suka. Istriku, kedepannya apapun yang kamu inginkan, katakan saja padaku. Aku bekerja keras cari uang hanya untuk kamu habiskan. Kak Huang, pengorbananku besar sekali kali ini. Besok kalau Kak Ipar mau menangkapmu selingkuh, jangan jadikan aku pelampiasan ya. Kecuali, Istriku, apa aku membangunkanmu? Sayang, apa aku membangunkanmu? Sayang, Huang Zhangxi, apa kamu benar-benar berkhianat? Along, Kak Wen Yu, aku ingin minta tolong padamu. Along, katakan saja. Aku ingin menyelidiki suamiku. Sepertinya dia berkhianat. Apa? Beraninya dia? Maaf ya, Kak Wen Yu. Ini urusan keluargaku, tapi aku malah merepotkanmu. Membuatku jadi malu. Tidak apa-apa, kamu mempercayaiku. Aku sangat senang. Aku akan membantumu soal suamimu. Terima kasih, Kak Wen Yu. Tidak ada apa-apa lagi. Aku tutup dulu ya. Baiklah. Hubungi saja jika ada sesuatu. Nona Sue, apa Anda mengenal Nona Song Zanyan? Kami menemukan fakta bahwa dia dan suami Anda sering keluar masuk hotel yang sama berkali-kali. Mana mungkin? Bagaimana bisa itu adalah Yanyan? Aku sangat iri padamu, Longlong. Suamimu sangat baik padamu. Kapan ya aku bisa menemukan seseorang seperti suamimu yang begitu baik dan penuh kasih? Kamu ini, sudahlah, jangan terus memujinya. Kalau dipuji terus, nanti dia akan jadi sangat sombong. Nanti kamu pasti bisa menemukan yang lebih baik. Longlong, apa kamu bahagia menjadi ibu rumah tangga sekarang? Tentu saja bahagia. Hanya dengan memikirkan suami dan anak-anakku hidup damai dan sehat selalu, aku sudah merasa puas. Asalkan kamu bahagia, Longlong. Kalau marga Huang itu sampai menyakitimu, kamu harus mengatakannya padaku. Iya, aku tahu. Sudah, jangan bercanda lagi. Nanti masakannya gosong. Model yang satu ini sangat cocok untuk suami Anda. Longlong, sedang apa kamu di sini? Bukankah aku sudah bilang ingin membelikan bros untuk pacarku? Sebelumnya aku dengar darimu, mahasiswa yang kamu bantu bekerja sebagai manajer magang di sini, jadi aku datang ke sini untuk sekadar membantu bisnisnya. Kebetulan sekali aku bertemu suamimu, jadi aku minta bantuannya untuk memberi saran. benar. Yanyan, apakah belakangan ini kamu sering menginap di hotel? Iya, masa sewa apartemen pacarku sudah habis, jadi kami berencana untuk tinggal bersama. Tapi untuk saat ini belum menemukan yang cocok, maka dari itu dia menginap di hotel, sambil menungguku juga sampai masa sewa rumahku berakhir. Lihatlah baju yang kupakai ini, apakah tercium harum? Semuanya dicuci menggunakan mesin cuci hotel. Sepertinya ini hanya salah paham. Istriku, aku datang ke sini demi mengambil kalung pesanan khusus ini.
Ini, Beberapa hari lagi adalah hari peringatan pernikahan kita yang ke-8. Ini hadiah yang kusiapkan untukmu. Karena kamu sudah di sini, aku berikan saja sekarang. mungkin aku benar-benar sudah salah paham padanya. Long, aku ada urusan lain, jadi aku pergi duluan. Pak Huang, terima kasih sudah membantuku memilih hadiahnya. Kamu adalah teman istriku. Bantuan sekecil itu bukan apa-apa. Sudah sepatutnya aku membantu. Sayang, ada sedikit urusan di kantor. Aku pergi sekarang ya. Baiklah. Semangat kerjanya, sayang. Yang terukir di sini bukanlah namaku. Apakah kamu suka hadiah yang diberikan priaku kepadamu? Mama? Mama kenapa? Mama jangan menangis. Kekei. Apa kamu sayang Mama? Mama, aku paling sayang Mama. Mama jangan sedih. Aku takut. Sayang Keke, aku pulang. Keke, kamu kenapa? Siapa yang mengganggumu? Tidak apa-apa, itu Mama. Shuelong, kenapa dengan Keke? Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk menjaga anak kita dengan baik? Keke. Pergilah tidur. Setelah tidur semuanya akan membaik. Huang Zhengxi, apa kamu benar-benar tidak merasa bersalah kepada kami berdua? Huang Zhengxi, apa kamu benar-benar tidak merasa bersalah kepada kami, ibu dan anak? Kamu ini benar-benar aneh, Shuelong. Bicaralah dengan bukti. Sepanjang hari kamu terus berprasangka buruk, dan sekarang malah melibatkan anak kita. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Baik. Lihat saja sendiri. Tunggu dulu, kamu tidak sedang mencurigai hubungan aku dengan Song Zanyan, kan? Aku tidak mencurigai Yanyan. Aku hanya mencurigaimu yang punya niat terselubung padanya. Istriku, bukan begitu. Kamu benar-benar salah paham padaku. Di toko perhiasan itu cuma model ini yang bisa dipesan dengan ukiran nama. Orang yang memesan model ini pasti bukan cuma aku saja. Mereka pasti salah mengantarkannya. Baik. Bersumpahlah. Aku bersumpah. Jika aku pernah melakukan kesalahan kepada kalian berdua, kamu dan Keke, maka biarlah aku dihukum langit dan hidupku berakhir tragis. Tidak perlu mengucapkan sumpah sekejam itu. Kalau kamu berselingkuh, maka aku menginginkan hak asuh Keke. Sedangkan kamu harus pergi tanpa sepeser pun harta. Kamu tidak berani? Jika diri ini benar tak perlu takut. Mengapa aku tidak berani? Aku bersumpah, kalau aku Huang Zhengxi berselingkuh, aku akan menyerahkan hak asuh Keke kepada Shuelong dan meninggalkan rumah tanpa sepeser pun harta. Sudah cukup, kan, istriku? Baiklah.
Kak Wenyu, maaf merepotkanmu lagi untuk terus menyelidiki pergerakan para wanita di sekitarnya. Baik. Tapi suamimu itu orang yang sangat berhati-hati. Aku sudah meminta asistenku untuk menyelidikinya. Kalau ada kabar baru akan segera aku beritahu secepatnya. Kamu benar-benar sangat peduli padanya. Aku hanya tidak ingin Keke kehilangan keluarganya. Yanyan, kapanpun kamu ada waktu luang, ajaklah pacarmu, ayo kita makan bersama. Aku dan suamiku ingin membantumu menilainya. Di lantai atas mall tempat beli perhiasan yang waktu itu. Long, sini. Yanyan, coba kamu lihat ini. Ini apa? Bukankah ini pemberian suamimu? Ini, Kenapa kamu memberikan benda itu kepadanya? Apa kamu belum puas mengacaukan suasana? Pak Huang? Apa maksud perkataanmu ini? Hubunganku dengan Zanyan sangatlah baik. Jangan berpikiran yang aneh-aneh. Tidak apa-apa, Yanyan. Ini semua hanya kesalahpahaman. Pihak toko perhiasannya yang melakukan kesalahan. Benar. Suelong bahkan gara-gara hal ini sempat bertengkar hebat denganku. Untungnya semua kekhawatiran itu tidak terbukti. Yang penting semuanya sudah jelas sekarang. Kalau begitu Long, aku antar pacarku pulang dulu ya. Nanti aku akan menghubungimu untuk belanja bersama. Ayo makan sayang. Kak Xuelong, Kak Zengxi, Xiao Yun, kalian makan di sini? apa kamu masih magang di mall? Bagaimana pekerjaanmu? Lumayan. Aku belajar banyak hal. Jika dalam kehidupan sehari-hari kamu mengalami masalah apapun, mintalah bantuan kepadaku atau kepada Kak Zengxi. Tidak perlu, Kak Long. Aku sudah punya pacar. Dia sangat baik kepadaku. Benarkah? Iya. Tetapi, dia sudah berkeluarga. Tapi, dia sudah berkeluarga. Xiao Yun, aku dan Kak Zengxi menyokongmu, bukan untuk membiarkanmu merendahkan dirimu sendiri seperti ini. Kak Long, bagaimana ini bisa dianggap merendahkan diri sendiri? Pacarku sangat mencintaiku. Aku rasa aku sedang mengejar kebahagiaanku sendiri. Xiao Yun, aku punya teman sekamar saat kuliah dulu. Dia secantik dan semuda dirimu. Dulu dia memilih seorang pria yang sudah beristri. Sayang, apakah kamu masih ingat? Istriku, jangan terlalu emosi. Ayo, minumlah teh dulu. Xiao Yun, waktu itu dia menjalin hubungan dengan pria yang sudah berkeluarga. Akhirnya dia kehilangan anaknya, kehilangan uang, serta masa muda dan cintanya juga sirna. Kamu masih sangat muda. Sayang, apakah kamu masih ingat? Apa yang istriku katakan itu benar, Xiao Yun. Sebaiknya, kamu dengarkan Kak Suelong. Carilah seseorang yang setia pada keluarga dan setia pada cinta. Tapi dia bilang hanya mencintaiku saja. Dia bilang, dia sudah muak dengan istri, di rumah yang sudah menua, dia ingin menceraikannya, lalu bersamaku. Aku takut jika aku meninggalkannya. Aku tidak akan pernah menemukan lagi orang yang sangat mencintaiku, dan yang sangat kucintai seperti dia. Kata-kata itu bisa dia ucapkan padamu, bisa juga dia ucapkan pada wanita lain. Xiao Yun, kamu masih sangat muda, bisa mencarinya pelan-pelan. Kamu pasti bisa menemukan yang lebih baik. Baiklah, Kak Long. Kalau begitu ke depannya, aku harus mencari pria sebaik Kak Zengxi. Jangan membuat Kak Suelong salah paham. Bukankah kamu masih punya pekerjaan? Cepatlah pergi. Baik, Kak Zengxi. Kalau begitu Kak Long, aku pergi dulu ya. Yanyan, ada apa?
Mengapa aku merasa gadis yang baru saja kamu bicarakan itu sepertinya punya niat buruk? Aku melihatnya tumbuh besar dari kecil. Dia saat ini hanya sedang terpikat oleh rayuan manis pria, sampai hatinya buta. Nanti setelah dia sadar, dia pasti akan kembali sendiri. Tapi namanya adalah Luziun kan? Dia sedang magang di mall. Long, apa kamu menyadari? Singkatan namanya juga ZY. Lagi pula dia sangat mampu untuk menukar kalung itu. Tapi aku sudah 2 kali salah paham. Apakah aku benar-benar harus terus berprasangka buruk seperti ini? Kalian berdua benar-benar pengkhianat. Aku ingin membeli bros untuk pacarku. Mungkinkah ini hanya salah paham? Aku dan suamiku sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Baiklah, karena kamu memilih untuk mempercayainya, maka aku tidak bisa bicara banyak lagi. Halo Kak Wenyu. Kebetulan ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ini tentang suamiku. Aku juga baru saja ingin membicarakan hal itu padamu. Aku juga sebenarnya ingin mengatakan hal ini kepadamu. Wang Zhengxi, dia sedang bersama dengan seorang wanita. Wang Zhengxi, mengapa kamu melakukan ini padaku? Apa semua kata-kata yang pernah kamu ucapkan, semua sumpah yang pernah kamu buat, hanyalah sebuah kebohongan? Long, pelan-pelan lah sedikit. Wang Zhengxi, Apa-apaan ini benar-benar mengagetkan. Dasar orang gila. Yanyan, mungkin sebenarnya kita terlalu banyak berpikir. Long, coba kamu dengarkan. Xiaoyun, orang yang aku cintai, selama ini hanyalah dirimu seorang. Semua kata setiaku itu hanya kuucapkan untuk kamu dengar. Aku tidak peduli. Kapan sebenarnya kamu akan bercerai dengannya? Tunggu setelah kita menguras uangnya sekali lagi, maka semua rencana kita berhasil. Sayang, kamu jahat sekali. Tapi cara kamu memperlakukannya seperti itu, aku suka. Tapi setelah kamu jadi ibu baru bagi Keke, ingatlah untuk bersikap baik padanya. Kenapa? Apa kamu tidak mau aku memberimu anak? Mana mungkin begitu. Lagi pula Keke adalah darah daging keluarga Huang. Ibundaku tidak mungkin membiarkan Shuelong membawanya pergi untuk menikah lagi. Lagi pula, anak yang kamu lahirkan nanti adalah anak kandungku. Mana mungkin aku tidak suka. Baiklah. Sayang, Yanyan, aku ingin cerai. Tega-teganya dia memperlakukanku seperti ini. Aku Satu persatu, apa masalah mereka semua? Mohon maaf ya. Ayah, aku tidak akan main ponsel ayah. Aku akan penurut. Keke. Halo, Kak Wenyu. Aku butuh bantuanmu.
Aku ingin bercerai dari Huang Zhengxi. Selanjutnya kamu harus mengumpulkan bukti perselingkuhannya. Dan jika benar seperti yang kamu katakan, bahwa dia sedang memindahkan aset pernikahan, kita juga butuh bukti bahwa dia memindahkan aset tersebut. Aku juga akan membantumu mencarinya. Kak Wenyu, terima kasih ya. Lalu, apa kamu masih mencintainya? Aku tidak tahu. Kak Wenyu, pernikahan pada akhirnya bukankah hanya tentang urusan dapur dan sekadar menjalani hidup bersama? Mana ada yang namanya cinta lagi? Kita ini sudah berumur, masih saja membahas hal seperti itu. Baiklah. Kalau begitu aku tutup dulu teleponnya. Jika memungkinkan, sebaiknya periksa juga kondisi perusahaan Huang Zhengxi. Ada kemungkinan besar, dia sudah memindahkan aset perusahaan. Mohon maaf, Kak Huang Nona Lu. Aku pergi dulu. Suamiku, Istriku. Kenapa kamu kemari? di sini ada seorang teman yang sudah bertahun-tahun tidak kutemui. Aku datang untuk menjenguknya. Lagi pula, bukankah kamu sendiri yang menyuruhku lebih banyak keluar rumah? Jika terus-menerus diam di rumah, aku bisa mulai berpikir yang macam-macam. Kamu benar. Istriku. Kalau begitu istirahatlah baik-baik. Xiao Yun, kenapa kamu juga ada di sini? Kakak, aku diajak kemari oleh Kak Zhengxi. Dia bilang, supaya aku bisa melihat dunia luar. Kak Zhengxi, kamu sangat baik kepadaku. Xiao Yun, apakah kamu dan pria beristri itu sudah berpisah? Karena Kak Zhengxi sudah membawamu melihat banyak hal di dunia ini, seharusnya kamu juga sudah bertemu dengan banyak pria muda yang hebat, kan? Tentu saja. Ya, sudah lama berpisah. Tapi, setelah bertemu begitu banyak pria, tetap saja tidak ada satupun yang bisa menandingi Kak Zhengxi. Kalau begitu, maaf sekali ya. Kak Zhengximu itu sekarang adalah suamiku. Suamiku, kamu sudah lelah mengelola perusahaan. Terima kasih ya. Ini semua demi kamu dan Keke. Sudah sewajarnya. Kak Zhengxi, karena ada urusan lain, aku pergi duluan. Baiklah. Aku tidak ingin mengganggu urusan pentingmu. Suamiku, aku juga ada sedikit urusan. Kalau begitu aku. Tuan dan Nyonya, ini minuman Anda. Minuman apa? Kami tidak memesan minuman apapun. Tuan itu yang memesankannya untuk Anda. Anda siapa? Senang bertemu dengan Anda. Grup Yunsheng, Wenyu. Ternyata Anda adalah Presiden Wen dari grup Yunsheng. Senang akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Lalu, suamiku, aku ada urusan, jadi aku pergi dulu ya. Kak Long, foto yang Anda kirimkan padaku itu seharusnya bukan sekadar berniat baik memberitahu kalau aku difoto secara diam-diam, kan? Kenapa dibilang diam-diam? Sudah jelas kalau Xiao Wu, Anda yang tidak hati-hati, hingga terekam oleh kamera pengawas saja. Oh, satu hal lagi. Aku dengar anak laki-laki Anda sudah masuk taman kanak-kanak. Baru-baru ini dia selalu saja menangis mencari ibunya. Apa yang ingin Anda lakukan?
Aku ingin minta tolong satu hal padamu. Aku sudah cukup lama tidak mencampuri urusan perusahaan. Aku ingin kamu mengirimkan detail keuangan perusahaan kepadaku. Tentu saja, kamu juga jangan menolakku dengan alasan peraturan yang ada maupun perjanjian kerahasiaan. Suamiku baru saja memintaku menjadi badan hukum perusahaan. Aku tidak mungkin tidak mengerti apapun, bukan begitu? Aku kira kamu ingin mengancamku untuk melakukan hal yang lebih berisiko. Sudah aku katakan, aku hanya ingin mengingatkanmu. Kita berdua adalah seorang ibu. Aku percaya, seharusnya kamu memberikan teladan baik sebagai orang yang jujur. Baik, setuju. Senang bekerja sama denganmu. Senang bekerja sama juga? Kak Wenyu. Lama tidak bertemu. Along, lama tidak bertemu? Yah, benar. Setelah kamu pergi ke luar negeri, kita jarang sekali bertemu. Benar sekali. Terakhir kali aku melihatmu adalah saat kamu menikah. Padahal jelas-jelas 30 menit yang lalu, kita baru saja berpapasan. Presiden Wen, kamu ini orang penting yang cepat lupa. Bagaimana kabarmu tahun-tahun ini? Bagaimana kabar Keke akhir-akhir ini? Dia sudah masuk sekolah dasar. Nilai-nilainya di atas rata-rata, terlebih lagi mulutnya sangat manis. Guru-guru sangat menyukainya. Omong-omong, Kak Wenyu, bagaimana kabarmu belakangan ini? Bisnis keluarga berkembang, kami membuka cabang di kota Chu. Aku dikirim oleh ayahku untuk menimba pengalaman di sana. Meskipun suasana sekarang kurang tepat, tapi aku ingin mengajakmu melihat sebuah pertunjukan. Xiao Yun. Orang yang kucintai selama ini hanyalah kamu. Sejak melihatmu untuk pertama kalinya, aku sudah terpesona olehmu. Kak Zhengxi, saat pertama kali kamu mengenalku, aku baru berusia 16 tahun. Cinta bisa melampaui usia. Tidakkah kamu bisa merasakannya? Sejak melihatmu untuk pertama kalinya, jantungku ini hanya berdetak untuk dirimu seorang. Saat itu, aku ingin menjadikanmu sebagai istriku, menjadi Nyonya Huang yang paling bahagia. Aku ingin kamu menikah denganku, menjadi Nyonya Huang yang paling bahagia. Kita akan memiliki anak sendiri dan keluarga sendiri. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah mengkhianatimu, akan selamanya mencintaimu, dan selalu mengutamakan dirimu. Suelong, maukah kamu menikah denganku? Aku bersedia. Xiao Yun, maukah kamu menikah denganku? Aku bersedia. Maafkan aku. Aku, Kak Wenyu, kamu sudah membantuku mencari bukti perselingkuhan. Wang Zhengxi, aku sangat berterima kasih padamu. Tapi aku masih ingin meminta bantuanmu. Sekali lagi, bantuan apa? Aku pasti akan berusaha semampuku untuk membantumu. aku butuh pekerjaan. Baiklah, apapun yang kamu inginkan.
Sayang, aku ingin mencari pekerjaan. Kenapa tiba-tiba ingin bekerja? Bukannya dulu kita sudah setuju, aku yang bekerja di luar, dan kamu menjaga anak di rumah? Sekarang Keke sudah masuk sekolah dasar. Tidak perlu diawasi terus-menerus. Lagi pula, aku di rumah sendirian, sangat membosankan loh. Kamu juga tidak mau kan? Melihatku berpikir yang macam-macam di sini, iya kan? Yang paling utama, perusahaan yang akan kudatangi ini baru saja membuka kantor cabang di kota kita. Mereka sedang mencari kerjasama yang stabil. Kalau aku bekerja di sana, bukankah aku juga bisa membantumu mendapatkan kerjasama? Istriku, pergilah jika itu yang kamu mau. Terima kasih sayang. Ini adalah meja kerjamu. Terima kasih. Kak Wenyu, sekarang bukti pemindahan asetnya dan bukti perselingkuhannya sudah kita pegang semua. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Perusahaannya akan segera hancur. Dia menggelapkan aset perusahaan dalam jumlah besar dan sengaja memakai kartu kredit hingga melebihi batas. Tindakan-tindakan ini sebenarnya sudah melanggar hukum. Jika diproses secara hukum, dia tidak hanya harus mengganti kerugian, tapi juga membayar denda. Bahkan ada kemungkinan masuk penjara. Sekarang semua uangnya disimpan di tempat ibunya. Selain itu, dia juga membelikan Lu Ziyun sebuah properti seharga 3 juta dolar. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah mengambil kembali bagian uang yang menjadi hakmu secara sah. Kak Wenyu, apa kamu punya rencana? Ada. Jika semuanya lancar, dia akan segera bertindak. Sayang, kamu kenapa? Oh, tidak apa-apa. Keuangan perusahaan belakangan ini sedang ada sedikit masalah. Para pemegang saham itu sedang membuat keributan. Sayang, ini semua salahku karena tidak berguna, sampai tidak bisa membantumu sama sekali. Istriku, apa kamu benar-benar ingin membantuku? Sayang, aku sungguh-sungguh ingin membantumu. Istriku, bukannya tidak ada cara. Bisakah kamu pergi meminjam 5 juta dolar ke bank? 5 juta dolar? Mana mungkin aku bisa meminjam uang sebanyak itu? Lagi pula, gaji bulan pertamaku saja belum keluar. Bukan begitu sayang, dengarkan aku. Aku akan meminta temanku membantumu mendaftarkan sebuah perusahaan. Asalkan perputaran uang di perusahaan ini memenuhi syarat, aku bisa menggunakan nama perusahaan ini untuk mengajukan pinjaman. Perusahaan baru, apa benar bisa meminjam 5 juta dolar? Lagi pula, aku juga tidak tahu bagaimana mengelola perusahaan untukmu. Semuanya akan diurus oleh temanku. Tidak bisa, tidak bisa. Aku dan perusahaan tempatku bekerja sudah menandatangani kontrak kerja. Aku tidak bisa membuka perusahaan sendiri. Kalau begitu mengundurlah. Istriku, lihatlah dirimu. Gaji bulananmu tidaklah seberapa. Lebih baik kamu membantu suamimu ini membangun bisnis. Lagi pula, begitu perusahaan ini dibuka, kamu akan menjadi bosnya. Kamu bukan lagi ibu rumah tangga biasa. Bukankah begitu? Sayang, bantu aku sekali ini saja. Wucheng, ada masalah apa? Kak Huang, kantor cabang lokal milik grup Yunsheng baru-baru ini ada kerjasama investasi. Mereka menanyakan apakah kita tertarik. Ini adalah pesanan besar senilai 20 juta dolar. Benarkah? Tentu saja. Kak Huang, hal ini 100% benar. Selain itu, kakak ipar Suelong sepertinya sedang bekerja di kantor cabang itu. Tanyakanlah padanya. Sayang, apakah perusahaan kalian ada niat untuk bekerja sama dengan perusahaan lokal di sini? Benar. Bukankah aku sudah pernah mengatakannya padamu? Bagus sekali. Luar biasa. Aku akan segera kembali. Sayang, kamu benar-benar pembawa keberuntunganku. Asisten khusus, Zhang. Saya ingin memberikan bersulang untuk Anda. Pak Huang,
Kami di Presiden Wen tidak memandang hubungan pribadi, melainkan hanya melihat bukti nyata. Daripada Anda menuangkan anggur untuk saya, lebih baik berikan proposal proyek yang jauh lebih berharga. Asisten khusus Zhang, bukan begitu maksud saya. Acara makan malam ini hanyalah bentuk rasa terima kasih saya. Dan soal proposal itu, orang luar seperti kami tentu tidak akan sepaham Anda mengenai selera Presiden Wen. Jika Anda menyuruh saya mengerjakannya untuk Anda, lalu bagaimana Presiden Wen bisa tahu ketulusan hati Anda? Asisten khusus Zhang, perkataan Anda itu benar-benar menusuk hati. Huang Zhengxi, biar saya bicara jujur apa adanya. Ada sebidang tanah di barat kota, pihak Presiden Wen kami ingin mengambil alihnya dari tangan pamannya. Anda mengerti? Mengerti, saya mengerti. Tanah itu harganya 5 juta dolar. Ini adalah proyek senilai 20 juta dolar. Jika Anda tidak mengorbankan sesuatu, menurut Anda atas dasar apa kami harus memberikan pesanan ini kepada Anda? Lagi pula, kami sudah meninjau kondisi keuangan perusahaan Anda. Mungkinkah perusahaan Anda yang terhormat bahkan dana tunai sebesar 5 juta dolar saja tidak bisa menyediakannya? 5 juta dolar. Sungguh serakah sekali dia. Asisten khusus Zhang, saya masih harus memikirkannya lagi. Kalau begitu pikirkan saja dulu. Waktu tidak akan menunggu. Perusahaan yang ingin bekerja sama dengan kami bukan hanya perusahaan kalian saja. Waktu terus berjalan, yang mengantre untuk bekerja sama. Banyak jumlahnya. Kak Wenyu, menurutmu apakah dia akan masuk jebakan? Dia pasti masuk. Xiaoyun, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Huang Zhengxi, kamu benar-benar sangat menjijikkan. Begitu menjijikkan sampai membuatku tidak merasa bersalah sama sekali untuk membalasmu. Rencana utama kita kali ini adalah semacam buku proposal seperti ini. Semuanya bisa silakan melihatnya. Lalu, halo, Guru Zhang. Anda adalah ibunya siswi Huang Keru, bukan? Cepatlah datang ke rumah sakit, dia mengalami kecelakaan di jalan saat berangkat sekolah. Apa? Saya akan segera datang ke rumah sakit. Ada apa? Keike mengalami kecelakaan. Aku antar kamu. Keike, bagaimana keadaanmu? Keike, kamu tidak boleh sampai kenapa-napa. Saat Keike sedang menyeberang jalan, ada mobil yang tidak sempat mengerem. Dokter, saya mohon padamu, Anda harus menyelamatkannya. Baik-baik, kami akan berusaha sebaik mungkin. Pihak keluarga tolong tenangkan perasaan Anda. Keluar, ada yang ingin aku katakan padamu. Dulu kita sudah sepakat, aku mencari uang di luar, dan kamu menjaga anak di rumah. Begitukah caramu menjaga anak? Bekerja. Terus saja bekerja. Bekerja macam apa itu? Uang yang dihasilkan tidak seberapa, tapi kamu malah membuat anak tertimpa musibah. Tidak bisa diandalkan sama sekali. Benar-benar ya. Aku akan segera ke sana. Aku harus pergi menemui klien. Keike akan menjadi tanggung jawabmu. Ini semua kesalahanmu padanya. Lalu apakah kamu akan kembali menjenguknya? Lihat nanti saja. Xiaoyun, kamu hamil. Kamu sudah berjuang keras. Halo, Anda Huang Kru, orang tua dari anak itu, kan? Anaknya sudah bangun, dia merengek mencari ibunya. baik. Saya akan segera ke sana. Keke? Keke.
Kamu sudah bangun. Mama, Kewaspadaan anak ini ternyata cukup kuat. Dia menganggapku orang jahat. Bahkan buah yang kuberikan tidak mau dia makan. Keke, ini teman mama. Dia orang baik. Kak Wenyu, terima kasih sudah menjaga Keke. Itu bukan masalah besar bagi saya. Dia sudah pergi. Jangan bahas hal ini di depan anak. Mama, apakah kalian sedang membicarakan papa? Aku tidak mau papa lagi. Cukup mama saja. Keke, mama akan selalu menemanimu. Wah, ku dengar. Sesuatu terjadi pada Keke. Apa? Apa kau datang untuk menjenguknya? Maaf sekali, dia sama sekali tidak ingin menemuimu. Dengar bicaramu itu, bagaimanapun, kejadian yang menimpa Keke, sedikit banyak juga tanggung jawabku. Tidak mungkin aku tidak datang menjenguknya kan? Apa maksudmu? Kak Long, aku hamil. Ayah dari bayiku bilang, dia akan segera mencampakkan wanita tak tahu malu itu. Apa kau tidak mau memberiku selamat? Aku tanya, apa maksud perkataanmu barusan? Kak Long, aku tadi cuma bercanda saja kok. Maaf ya Kak Long, aku harus memikirkan bayiku. Tidak boleh ada siapapun yang mengambil harta milik bayiku. Firasatmu memang benar. Luzion itu, dia memang berniat jahat terhadap Keke. Dia menyuap beberapa berandalan di pinggiran kota, menyuruh mereka untuk menghabisi Keke. Berapa yang dia bayar? $200.000. $200.000. Dia pikir bisa mengambil nyawa putriku dengan harga itu. Wanita cantik, ada urusan apa mencariku? Kamu ini Kak Tian, kan? Kak Tian, reputasimu benar-benar terkenal kemana-mana ya. Coba lihat, wanita cantik dari kota sampai tahu namamu. Dasar kamu. Wanita cantik, ada urusan apa? Kalian sedang menghindari polisi, kan? Sepertinya kalian sudah menyadari kalau wanita itu telah membohongi kalian. Dia memberitahu kalian kalau di jalan itu tidak ada CCTV. Lalu kalian langsung percaya begitu saja. Sekarang kalian sudah termasuk pelaku tabrak lari, kalian akan masuk penjara. Sialan, katakan saja, apa maumu? Aku bisa membantu kalian untuk pergi dari kota ini. Tetapi, kalian harus melakukan satu hal untukku. Atas dasar apa aku harus percaya padamu? Aku punya dendam pribadi dengan wanita itu. Dia pasti akan datang mencari kalian lagi nanti. Saat-saat itu tiba, kalian lakukan saja. Setelah semuanya selesai, aku akan memberitahumu di mana mobil itu diparkir. Presiden Wen, mengenai uang itu, mengapa kita harus menunggu lagi? Apa? Grup Yunsheng belum membayar uangnya? Kak Zhengxi, lalu nanti aku akan tinggal di mana? Perusahaan grup Yunsheng sebesar itu, mana mungkin mereka berutang pada kita? Mana aku tahu? Lalu, apakah kamu juga tidak jadi menikahiku? Bagaimana menurutmu? Xuelong adalah karyawan di grup Yunsheng. Sejak Xuelong mulai bekerja di sana, hal-hal seperti ini mulai terjadi. Xuelong, ini pasti ulahmu. Aku akan memberimu pelajaran.
Aku ingin meminta bantuan. Kalian sekali lagi. Wanita cantik. Ada perlu apa mencariku? Katakanlah. Aku ingin meminta bantuan kalian untuk menghabisi seseorang. Wah, itu kedengarannya menarik. Apa yang kalian lakukan? Wanita sialan, apa kamu benar-benar mengira kalau kami ini bodoh? Aku menyuruh kalian untuk menghadapinya, bukan malah menyerangku. Jangan kira kami tidak tahu soal masalah sepele itu. Kamu memanggil polisi untuk menangkap kami, masih punya muka kamu datang ke sini? Semuanya serang. Berhenti, jangan ada yang bergerak. Luziun, semua ini adalah akibat dari kesalahanmu sendiri. Dan berikutnya adalah giliran kekasih gelapmu, alias suamiku tersayang. Aku kehilangan anakku. Apakah kamu sudah puas? Kamu kehilangan anak itu? Apa hubungannya denganku? Mungkinkah anak yang kamu kandung itu anak Kak Zengxi? Sehingga aku perlu repot-repot membuang bayimu? Kamu sudah tahu sejak lama? Aku tidak tahu. Kamu sudah tahu kalau aku mengkhianatimu? Kamu sudah tahu kalau laki-lakimu telah mengkhianatimu? Kamu sudah tahu bahwa aku menjadi selingkuhannya? Sejak kapan kalian mulai bersama? Coba tebak. 4 tahun yang lalu? 7 tahun yang lalu? Aku tidak bisa menebaknya. Tebakanmu benar-benar tepat. Tepat 7 tahun yang lalu. Waktu itu aku baru berumur 16 tahun. Dia bilang dia hanya mencintaiku dan akan terus bersamaku selamanya. Kalian benar-benar konyol. Aku juga seorang korban. Mengenai masalah kamu menyakiti Keke, aku akan buat perhitungan denganmu. Sedangkan untuk Huang Zengxi, aku juga akan membuat dia menanggung segala konsekuensinya. Biaya pengobatanmu sudah aku bayarkan semuanya. Jaga dirimu baik-baik. Jaga dirimu baik-baik. Sekarang semua bukti sudah lengkap. Kita tidak perlu rekaman ini lagi. Pun tidak masalah. Dialah anak yang aku lihat tumbuh besar di depanku. Aku pasti akan membuat orang hina itu mendapatkan hukuman yang adil. Bukankah kamu seharusnya pergi menjaga Keke? Kenapa malah kemari? Sampai mengganggu pekerjaanku. Sayang, aku datang karena ada hal penting yang ingin aku katakan. Mari kita bercerai. Rumah dan hak asuh anak jatuh padamu. Ini tidak benar, istriku. Hubungan kita bukannya baik-baik saja selama ini. Masalah Keke itu memang salahku. Seharusnya aku tidak meninggalkannya di tengah jalan demi pergi ke kantor. Tetapi, bukankah kamu juga punya salah? Nanti, aku akan meminta maaf pada Keke. Huang Zengxi, sampai kapan kamu mau bersandiwara? Apakah ini menyenangkan bagimu? Istriku,
Apa maksudmu? Tidakkah kamu mau melihat ke belakang? Istriku, dengarkan penjelasanku. Ini semua karena Lu Ziun. Dia yang menggodaku. Dia yang menyuruhku memindahkan aset. Aku bersumpah, aku hanya mencintaimu seorang diri. Istriku. Sayang, di mana cincin kita? Apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Apakah kamu harus bersikap sekejam ini padaku? Huang Zhengxi, tidakkah kamu merasa menjijikkan? Aku hanya memberimu waktu 3 hari. Jika tidak, aku akan menuntutmu ke hukum. Sayang, jangan pergi. Kita tidak boleh bercerai. Jika kita bercerai, Keke tidak akan punya ayah lagi. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Lagi pula, Keke tidak butuh sosok ayah yang tidak peduli padanya. Lu Ziun, lihat kekacauan yang telah kamu perbuat. Apa maksudmu dengan ini? Huang Zhengxi? Anak kita sudah tiada? Ayo kita putus saja. Apa kita pernah bersama? Jangan bicara sembarangan. Apa kamu yang menghasut Shuelong sampai dia meminta cerai dariku? Huang Zhengxi. Sekarang aku sudah paham sifatmu yang sebenarnya. Kamu bilang, kamu hanya mencintaiku saja. Kamu bilang, akan menjadikanku yang paling bahagia sebagai Nyonya Huang. Sekarang, saat uang sudah habis, dan kamu diceraikan, kamu malah ingin memutuskan hubungan denganku? Kenapa kamu bisa begitu hina? Kamu, jika bukan karena Shuelong menemukan bukti tentang perbuatanmu, apa mungkin dia yang meminta cerai duluan? Hah? Omong kosong. Dulu saat aku menaruh pakaian di mobilmu, kamu juga menikmatinya kan? Kamu itu dasar pria hidung belang yang hanya berpikir pakai nafsu. Apa hakmu menyalahkan aku? Aku belum membuat perhitungan denganmu. Kamu kehilangan bayi itu sampai masuk rumah sakit. Bukankah itu semua karena kamu berurusan dengan preman-preman itu? Dan bukankah itu karena kamu mencoba mencelakai Keke? Jangan berpura-pura. Dia sudah berhari-hari terbaring di ranjang pasien. Apa kamu pernah menjenguknya? Waktu itu dia hanya melihat sebentar saja ke ponselmu, tapi kamu malah menamparnya dengan keras. Jangan berakting menjadi ayah yang baik. Kamu... Ayo, pukul saja. Pengecut. Kamu hanya berani menunjukkan kekuasaanmu kepada wanita dan anak-anak saja. Kemarilah. Kamu benar-benar berpikir aku tidak berani ya? Halo, apa ini orang tua dari Keke? Anak Anda sudah boleh keluar dari rumah sakit. Benarkah? Terima kasih dokter. Terima kasih banyak. Benar juga, aku masih punya Keke sebagai kartu as milikku. Ibunya tidak mungkin menelantarkannya. Shuelong, karena kamu sudah tidak adil padaku, maka jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Halo, Anak Anda sudah bisa keluar dari rumah sakit. putriku sudah boleh pulang. Dokter, di mana anakku? Anak itu sudah dijemput oleh ayahnya. Apakah dia tidak memberitahumu? Apa? Kak Wenyu, Huang Zhengxi membawa Keke pergi. Kamu di mana? Aku akan segera menjemputmu. Kak Wenyu, aku sudah memeriksa CCTV di rumah. Huang Zhengxi tidak membawa Keke pulang.
Lalu apakah ada tempat lain yang bisa dia kunjungi? Aku tidak tahu. Saat ini masih belum jelas tujuannya membawa Keke. Tapi sepertinya ini ada hubungannya dengan gugatan cerai yang kuajukan beberapa hari lalu. Harusnya aku sudah menyadarinya lebih awal. Tenanglah dulu. Jika memang seperti itu, dia pasti akan segera menghubungimu. Huang Zhengxi, di mana kamu membawa Keke? Sayang, jangan terburu-buru. Keke baik-baik saja bersamaku. Aku ini ayah kandung Keke. Mana mungkin aku melakukan hal buruk kepadanya? Huang Zhengxi. Keke baru saja keluar dari rumah sakit, dia tidak boleh merasa tertekan. Katakan saja apa maumu, lepaskan Keke. Istriku, bicaramu itu seolah-olah aku sedang berbuat jahat kepada Keke saja. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin keluarga kita hidup bahagia bersama. Lacak sekarang, lokasi nomor yang baru saja kukirimkan. Menurutmu kenapa dia melakukan itu padanya? Apa kamu punya petunjuk? Berdasarkan surat cerai itu, setelah rumah dan Keke menjadi milikku, dia hanya akan memiliki uang dari hasil kejahatannya saja. Dia ingin memanfaatkanku untuk mencuci semua uang kotor itu. Baiklah, aku mengerti. Aku sudah menemukannya. Kita berangkat sekarang. Along, hubungi polisi lebih dulu. Keke, bukankah kamu paling suka jika papa menemanimu bermain? Aku ingin mama. Kenapa terus menangis? Ibumu sudah tidak menginginkanmu lagi. Kenapa masih mencarinya? Mama tidak membuangku. Tanpa aku, apa kamu bisa tumbuh sebesar ini? Apa kamu tahu kalau aku ini ayahmu? Mama. Kakak, kamu tidak boleh kenapa-napa. Sialan, kamu masih ingin kabur? Ibumu tidak menginginkanmu lagi. Masih saja mau kabur. Mama tidak membuangku. Kurang ajar. Kamu masih berani mencoba melarikan diri? Ibumu pun sudah tidak menginginkanmu lagi. Masih mau lari? Mama. Keke. Mama tidak pernah meninggalkanku. Sialan kamu. Huang Zhengxi, kamu benar-benar seorang bajingan. Aku bajingan? Memangnya kamu jauh lebih baik? Melihatku tidak punya uang, kamu ingin cerai, dan mau pergi begitu saja tanpa beban. Aku katakan padamu, Xuelong, jangan harap. Hari ini kamu harus memberiku 5 juta dolar, baru aku mau menceraikanmu. 5 juta dolar? Huang Zhengxi, kamu ingin aku menggunakan uang untuk menutupi kekurangan dana yang kamu gelapkan? Kamu terlalu banyak berkhayal. Bagaimana kamu tahu aku menggelapkan dana perusahaan? Tidak. Bagaimana bisa kalian menemukan tempat ini? When you. Ternyata kamu membawa asisten juga. Pantas saja saat acara jamuan itu, kalian saling menggoda. Pasti kalian sudah bersama sejak saat itu kan? 5 juta dolar untuk beli tanah, itu juga pasti rencana kalian berdua. Huang Zhengxi, hatimu itu busuk, makanya memandang apapun selalu dari sisi negatif. Lalu atas dasar apa dia mau membantumu dengan begitu tulus? Kamu. Sepertinya ada yang merasa terpojok dan marah sekarang. Biar ku beritahu kalian. Si Xuelong yang tak tahu malu ini dia. Kamu sama sekali tidak menghargainya. Masih saja bermulut besar mengaku mencintainya. Dasar sampah. Berandal kamu. Huang Zhengxi, Anda ditangkap. Aku tidak boleh tertangkap. Aku tidak boleh masuk penjara.
Untuk apa kamu menjengukku? Datang untuk melihat akhir yang menyedihkan dari wanita penggoda seperti aku? Xiao Yun, apa kamu menyesal? Menyesali apa? Menyesal telah membuat perhitungan dengan pria jahat itu? Menyesal membayar orang untuk menghabisinya? Atau menyesal pernah menjadi orang ketiga? Kamu seharusnya bisa memiliki masa depan yang cerah. Suelong, tahukah kamu? Terkadang aku benar-benar menyesal telah menerima bantuan darimu. Jika tanpa bantuanmu, aku tidak akan pernah bertemu Huang Zhengxi. Dan tidak perlu melihat seberkas harapan, hanya untuk melihatnya dihancurkan dengan kejam. Pergilah. Mulai sekarang kita jangan pernah bertemu lagi. Kak Suelong. Tentang bantuanmu di awal dulu. Terima kasih banyak. Kuharap kamu bahagia. Keke. Keke, ibu datang. Ibu, Keke, ibu akan mengajakmu ke taman bermain. Mau tidak? benarkah? Tentu saja. Lalu apakah Paman Wenyu akan ikut juga? Tentu, terima kasih atas undangannya Keke.